Welcome back. We are Warkop Ridharan Podcast, an NFL Indonesia podcast presented by Warkop Media. I'm your host Ardio dan sekarang ditemani sama co-host gua ada Oka. Halo. Ada Farhan. Halo. Ya, kalau misalkan kalian bertanya lagi kenapa Joey nggak ada, Joey lagi sakit karena belum ngelihat Shane Bowen dipecat dan sakit karena kekalahan Giants kemarin. So, I'll be your host today. But still, kita akan tetap ngobrolin apa yang terjadi di week 7 kemarin di NFL. But before that, gue mau ngasih tahu dulu nih kalau misalkan Timnas Indonesia kita untuk flag football berangkat ke Cina buat IFAF Asia Oceania Flag Football Championship 2025 yang tanding dari tanggal 23 sampai 26 Oktober 2025. Nontonnya di mana? Nontonnya di ifaf.tv. Nanti kalau kalian belum ini, produsernya bakal ngasih tahu linknya. Jadi, so good luck for Timnas Indonesia, both putra and putri. We are hoping you the best results and just go break some legs. Good luck didoain Timnas. ACL, Pak. Good luck. Oh, bukan didoain ACL. Bukan. Enggak gitu. Bukan. Itu frasa itu. Peribahasa. Itu week 7. Chiefs menang 31-0 di kandangnya sendiri lawan rival sedivisinya. So we are so back, and how about those Chiefs? But how about those other teams? Gue ngelihat ada Giants yang kena remontada dari 26-8 di sisa 5 menit terakhir kalau nggak salah, tiba-tiba jadi 33-32. Makanya ada yang sakit hari ini. And for the timnya Pak Prot, Patriots menang gede 31-13 lawan Tennessee Titans yang emang bapuk, but still it's a good performance from Derek May, and I bet Andra sekarang lagi senang-senang di balik sana. And how about your team, guys? Oka, how Texan doing walaupun kalah? Gue di sini tersenyum untuk menutupi kesedihan gue. Waduh, gila. Gue itu kan pertandingan Texans lawan Seahawks kan prime time ya, Monday Night Football. Gue nonton Selasa pagi itu jam 9 loh. Itu kayak gue barengan sambil kerja sambil nonton. Gue menunggu kayak momen, wah gila. Gue menunggu Stroud habis bye week, offense Texans habis bye week, kira-kira habis menang 2 kali gimana nih. Wah, zong parah kan, gila. Gue itu touchdown-nya Texans itu aja cuma dari defense, dari fumble recovery. Habis itu offense-nya nggak bisa ngapa-ngapain. Like what the hell gitu loh, kayak apa yang dilakuin sama Texans selama bye week. Gue sedikit bikin miniran kayak kemarin ya, kayak yang waktu kayak week 3 gitu kan. The actual thing yang Texans perluin sebenarnya kan memang offense yang decent, OL yang bagus. Tapi habis bye week 7 main lagi and it's absolutely nothing. Gak ada. Gila. Gue menunggu kayak momen Stroud tiba-tiba jadi MVP, jadi Baker Mayfield itu. Sekarang CJ Stroud tuh jadi Deshaun Kaiser anjir. Deshaun Kaiser atau siapa? Davis Mills atau misalkan Tom Savage anjir. Wah, itu CJ Stroud gua rasa dia udah kena mental gara-gara offensive line-nya absolutely horrendous dan salah satu OL terjelek di NFL sekarang, maybe barengan sama Bengals, which is berarti udah di bawah tanah. Ini tanah, ini fosil, ini air tanah. Habis itu ada lava, di sini ada Bengals, di sini ada Texans. Goblok, wah gila. Dan gue juga mau call out sama offensive koordinatornya mereka, Nick Kelly. Gue sempat optimis gara-gara gue bilang itu kan dia dari Rams, dia dulu asistennya Sean McVay di Rams. Jadi gue rasa kayak dari coaching tree-nya Rams nih, dari coaching tree-nya McVay, berarti harusnya oke lah.
gue sempat nyumpahin Bobby Slowick, offensive coordinatornya Texans musim lalu, dan gue sekarang kayak merasa Bobby Slowick tuh kayak nggak sejelek-jelek itu kalau ngeliat Nick Kelly anjir. Gue saking keselnya, gue kemarin sampai pengen bilang itu kasih julukan Nick Kelly itu sebagai Caliban itu, Al Khalida atau apalah gitu. Wah, gue Selasa pagi tuh gue rusak parah sih mood gue gara-gara nonton Texans. So gue udah lemes kalau misalkan lu nanya reaksi gue, itu adalah one of the worst offensive performance yang gue pernah lihat. Even dengan 19 poin dengan ada garbage touchdown, nothing, nggak ada, itu nggak penting. Jadi lo mau nanya perasaan gue gimana yo tentang Texans, pecat semua anjing. Gue gila, gue udah gak bisa berkata apa-apa. Itu congrats buat kalian semua yang di sini. Dio, lo congrats tim lo menang. Farhan, congrats tim lo menang. Pak produser, congrats tim lo menang. Tim gue udah kalahnya jelek, ofensifnya parah, dan gue pengen ketemu Nick Kelly, offensive koordinatornya, dan gue pengen tampar asli. Wah. Oke, Oka, thank you for the ranting. Kalau kalian semua ngedengerin rantingnya Oka dan emang ngerti, ya inilah yang terjadi sebenarnya. Dan kalau misalkan kalian lebih penasaran, Texans yang kalah, Oka aja rantingnya gini gimana, kalau Giants yang kena comeback, rantingnya gimana, kalian bisa nonton nih. Ada sesi sendiri kok, Joey ngomel-ngomel sendiri. But moving on sedikit, sebelum gue balik ke Oka lagi, Farhan, Lions menang jauh lawan Buccaneers. So how you feel? How is it? Jujur, ini sangat apa ya? Ini statement win sih menurut gue. Bukan statement win buat ngelawan Buccaneers yang jago, tapi statement win di identity Lions, yang dimana itu selalu grit, selalu next man up. Lu lihat, lu buka sekarang box score-nya Lions, lihat secondary-nya, itu nama-nama third stringer tahun lalu yang gue pikirin bisa jadi free agent buat orang-orang. Atau dari gue lihat-lihat nama ke outer mullet tuh dari The Beast berapa tahun yang lalu, kayak waduh, ini di round 5 bisa kali ya dapat ya. Terus kayak wah, lo kalau lihat itu secondary, tadi gue lihat di Twitter ada yang bilang Legion of Whom ya, itu kayak Legend of Whom? Ya. sokap tapi kayak mainnya bagus banget. Itu berarti bukan ada di Aaron Glenn, bukan ada di Kelvin Shepard, tapi ada di identitas Lions lah, next man up. Nah, tapi menang atas Buccaneers yang lagi compang-camping, menurut lo bikin confidence boost gak sih buat lo sendiri? Ya kalau minggu lalu kayaknya diomongin ya, itu WR 45 lawan CB 67 ya. Iya. Iya, betul. Emang kayak nggak jauh, tapi sebenarnya menang akhirnya. Menang lumayan lah. Nggak box aja nggak sampai double digit. Bener. But Dan moving on. Kita mau nanya nih, kalau kenapa sih si Jay Stroud ini tuh kayak kemarin tuh dari rookie kan rookie seasonnya bagus. Mungkin ada sedikit adjustment di 2024-nya, tapi di 2025 ini nih Kak, ini diungkit kenapa lagi. tiba-tiba jadi agak menurun? Nggak, gue cuma pengen nanya sedikit aja, kira-kira apa sih yang bikin salah gitu di dianya kah? Selain online-nya ya, kita tahu obviously online, tapi ada hal lain nggak sih? Apa sih Kak yang salah dikit-dikit gitu sama Texans nih? Karena sebenarnya kan kemarin sempat menang, terus kalah lagi gitu. Pertama kalau gue breakdown pas, kayaknya emang ya tadi gue udah sempat bilang juga dalam curahan hati CJ Stroud itu very good in clean pocket sebenarnya. Kita udah tahu lah dari rookie season. He's very good, can be very accurate. Dia tuh, tapi pas kayak 2003-2024 tuh kayak masih tergantung sama big play. Dia masih mau jadi kayak hero ball, jadi hero QB. Dia mau bikin big play every single plays gitu. Tapi gue juga ngeliat kayak 2025 at least ada sedikit perkembangannya di mana dia
dia ambil read yang menurut dia juga safe gitu. Dia nggak harus kayak lempar aja ke Nico Collins dan Bismillah gitu. Jadi dia emang tahu lah kalau misalkan you won't get anything dengan main reckless. Dan emang penurunannya kelihatan di 2024. Sophomore season, tapping dari koordinator tim lain udah ketahuan, udah lihat. Ya, very lucky 2024 dan sekarang juga 2025, Texans have a very good defense. Terutama 2025 is number one defense in the NFL. Bayangin lu skornya aja itu berasal dari defense awalnya. Cuman abis itu ada touchdown di garbage time. Paling gampang bisa bilang offensive line. Offensive line-nya nggak dibenerin. Mereka nggak mencoba untuk replace Laramie Tunsil yang di trap. Dan dengan adanya offensive line yang terus bergantian, terus juga kualitasnya nggak seberapa, akhirnya kayak durasi dari CJ Stroud untuk lempar tuh makin lama makin dikit. Gue sempat lihat di 2025 ini pocket time-nya si CJ Stroud, aka durasi lempar snap jadi lempar itu sekitar 2,2 atau 2,3, dan itu kayak bottom 10 at least. Dan itu nggak baik lah buat perkembangan dari QB yang lagi tahun ketiga dan lagi kayak prove himself gitu. Dan satu lagi yang gue akan call out, gue juga udah call out Nick Kelly. Jadi Nick Kelly ini gue rasa kayak play call-nya tuh agak doesn't make sense. Dulu gue kritik Bobby Slowick sebagai play caller-nya Texans dari offensive coordinator Texans musim lalu karena dia terlalu predictable. Gue tahu play call-nya Bobby Slowick, first down run, second down run, third down pass. Biasanya gagal sering. Tapi kalau misalkan Nick Kelly ini justru malah gue kayak bingung gitu. Kenapa dia play call-nya gini? Gue bisa lihat di pertandingan kemarin, Texans punya 2 running back. Punya Woody Marks yang agile, bisa pass catching, sama Nick Chubb yang power running back. Yang diutilize sama Nick Kelly ini beda banget. Woody Mark disuruh power run dari inside, sedangkan Nick Chubb disuruh jadi passing running back. Pass running back loh. Jadi kebalik gitu. Jadi ya menurut gue offense-nya ini bener-bener kayak everything goes wrong, everything doesn't make sense, dan everything tuh kayak semuanya tuh kayak harusnya yang bisa bisa save gitulah, udah tahu role-nya gimana. Ini kayak diputar balikin sama Nick Kelly. Jadi kalau misalkan ditanya are you still positive about the seasons, gua rasa akan ada game di mana Texans bisa compete karena defense-nya is that good. Tapi di sisi lain, kalau misalkan defense playing bagus, tapi offense-nya nggak bisa ngimbangin, kejadiannya kayak kemarin. Defense main bagus, tapi kayak mereka selalu ada di lapangan, habis itu capek, dan habis itu kebobolan terus sama Seattle Seahawks. Itu yang kejadian kemarin. Dan at least di 3 pertandingan selanjutnya ini, gue melihat ada jadwal semuanya di home game, semuanya di Houston. Ada lawan 49ers, ada lawan Broncos, ada lawan Jaguars. Those teams itu bakal ngehukum lu dengan sedikit kesalahan apapun. Dan mereka punya defense yang I think especially Broncos itu adalah one of the best defense di NFL besides Texans. Jadi that's where Texans have to prove themselves. Karena lawan 49ers, Broncos sama Jaguars, kalau misalkan mereka bisa menang and very convincingly, walaupun gue nggak terlalu yakin, tapi that's how they prove themselves. Jadi harusnya kalau misalkan this season can be safe kalau mereka kayak goes with the crazy run sampai akhir musim. Oh ya, gue setuju sama Oka sih. Emang dari online-nya juga, dari coaching-nya juga kayak ada yang kurang maksimal. Selain si Josh Stroud sebenarnya punya potensial gitu, dan bagus lah gue lihat dari season awalnya kan, dari rookie season, dari next following year-nya juga. Cuman emang season ini aja yang lagi agak berantakan, terlebih udah bye week gitu kan, yang seharusnya mereka tuh udah mulai mikirin kayak planning ke depannya, karena
udah punya cuti di depan gitu. Apalagi yang tadi lo bilang ke musuh-musuh di depannya atau lawan-lawan di depannya bakal lebih punishing kan secara defense. But sebelum si J Stroud, kita tahu Texans itu nggak baik lah. Setelah juga kok. Setelah enggak, setelah bagus dong, setelah oke lah, masih oke. Yo, But gue mau menyatakan sesuatu. Kalau misalkan ngomongin tim bad, ya, gue sama Farhan udah merasakan. Bener. Farhan iya. udah merasakan Dan Campbell pas awal-awal 13-1 malah ya, 13-1 2021. Gue merasakan zaman Bill O'Brien, zaman Lovie Smith, zaman David Cooley, itu adalah zaman-zaman gue udah nggak ingat apa-apa tentang NFL. Kalau zaman-zaman gue kan zaman-zaman setelah Alex Smith ya, dari Myths jadi bagus gitu. But kita kesampingkan argumen-argumen ini Nggak- dulu. nggak valid. Obrolan-obrolan Nggak warkop. valid. Itu Kita bukan- kesampingkan obrolan-obrolan itu beda warkop nasib. ini dulu. Kita tuh mau ngelihat dulu nih, mumpung udah week 7 udah 6 kali main, beberapa timnya udah 7 ya. Dan udah mau masuk ke tengah musim, kita udah mulai ngelihat nih tim-tim yang ya jelek tuh jelek aja gitu. Kayak contohnya nih the usual suspect, ada Jets yang 07 menuju 017 juga tuh, Dolphins yang ya nggak akur satu sama lain, ada Giants yang sorry Joey kemarin kena comeback, ada Titans yang nggak ngerti kenapa tiba-tiba Cam Ward itu kayak disek sama hantu, Browns yang itu dia nggak ngerti gue Browns kenapa, sama macam-macam lagi timnya. Kayak kalau kita lihat di Tankathon itu nomor 1 urutannya tahun depan ada di Jets, ada Dolphins tadi udah disebut, nomor 3-nya ada tanking New Orleans Saints, 4 tadi ada Tennessee Titans, dan nomor 5-nya nih ada Baltimore Ravens yang gua nggak ngerti Nice. kenapa. But kalian bisa lihat sendiri nanti, buka Tankathonnya, kalian bisa ngeliat prediksi per minggunya. Inilah usual suspect yang ada nih. Jadi kenapa sih? Jadi kita mau tahu nih kenapa sih tim-tim jelek tuh stay bad gitu. Kayak Texans, Dolphins itu kan udah mulai bagus tapi nggak bisa sustain ya. Kayak Dolphins sudah ada tua, udah dapat Tyreek Hill, ada Jalen Waddle, mereka kelihatan promising tapi sekarang jelek. Arizona Cardinals, iya masih gitu-gitu aja walaupun dapat MHJ gitu kan. Jadi kayak nggak bisa sustain sampai jauh gitu. So gue mau nanya Farhan dulu nih, kan kayak Jets yang tadi kita udah sebut-sebut di atas tuh ya, terutama Jets itu kan bakal ngedraft QB nih tahun depan. Tim mana sih Han yang kira-kira tuh bisa support QB-nya biar jadi sukses gitu? Karena kita lihat kan dari 2015 sampai 2022 udah ada 25 first rounder QB, di mana cuman 11-nya atau 44% yang dapat second contracts dan emang jadi gitu, kayak Jared Goff di Rams, Carson Wentz, ada Mahomes, ada Josh Allen, Lamar Jackson. Apa ya? Jets, Dolphins, Saints, Browns, Raiders, mungkin quarterback gue bisa bilang Saints kayaknya bisa hidup sama Rattler satu musim lagi. Browns mungkin bisa hidup dengan Shedeur Sanders atau senior satu lagi. Yang beneran nggak bisa tuh kayaknya Dolphins, soalnya udah bapok banget. Terus Raiders sama Jets. Ini 3 tim perlu QB baru, tapi gue nggak tahu perlu ngedraft apa enggak. Soalnya menurut gue banyak backup. Mungkin kalau mau lihat tren akhir-akhir ini ya, yang lagi viral itu nyoba drifting quarterback terus coba dioprek sendiri. Soalnya kalau lo ngedraft juga belum tentu jadi bagus. Kayak lihat aja Vikings ngedraft top JJ McCarthy itu berapa ya, top 10 ya? Top 10 nomor 10. Iya. Udah setahun di grooming, balik-balik tetap Yo. jelek. Sorry, gue kaget. Gue bereaksi aja. Iya, Continue. pokoknya walaupun you can have the best situation, tapi itu nggak guarantee juga kalau itu quarterback bakal pan out. Macam Trey Lance juga sistemnya bagus, macam Anthony Richardson juga lihat nih, ditambahin quarterback favoritnya Joey juga jadi offense terbaik di liga ya. Jadi sebenarnya menurut gue yang penting itu lo
bikin pondasi dulu biar nanti lu pas draft QB di round pertama dapat 5 tahun, windownya 5 tahun. Nggak cuma 4, nggak cuma 3 buat masuk ke playoff atau menang Super Bowl. Soalnya rookie kontrak quarterback tuh kontrak paling berharga di dunia olahraga. Mungkin kalau misalkan lu bisa start a franchise lu Oh, sebagai benar. lu misalkan sebagai GM, kira-kira kalau misalkan lu bisa pilih offense ya offense, defense, Offense, defense. siapa yang lu mau pilih untuk lu start a franchise with? Mungkin gue lihat draft board aja ya. Let's say kita mulai expansion franchise. Gue jadi San Antonio Spurs 2 gitu. Kayaknya gue mulai dari offensive line sih. Soalnya lu mau apapun juga, everything is affected dari offensive line lo. Kalau offensive line lo jelek, ya kak, nggak bisa ngapa-ngapain kan? Ya, lu nggak perlu manggil gue udah merasakan sendiri soalnya. Benar. Gue udah tahu. Dan tuh gue juga setuju sih kayak kenapa offensive line tuh penting ya, karena QB itu nggak cuman bagus dari read-nya, dari kemampuan ngelemparnya atau cara dia bisa scrambling tiba-tiba, tapi dari proteksinya dulu gitu. Kayak kemarin banyak kan kita bisa ngelihat ada kayak dari Jets dulu lah waktu itu sampai bisa 7 detik. Proteksinya udah bagus, cuman QB-nya jelek. Cuman balik lagi gitu, kalau QB-nya mid aja dengan proteksi yang bagus, dia bisa ngelakuin banyak hal. Tapi kalau misalkan QB-nya bagus, proteksinya nggak ada, ya ada Stroud, ada Burrow yang lagi menepi. Jadi gue setuju banget sama Farhan. Kalau Tapi misalkan tentang itu ya, gue juga penasaran nih kalau misalkan ke kalian. Kira-kira kalau misalkan kalian mau bisa pilih ya, Farhan, Ardio, kalian lebih pilih Michael Penix yang mungkin bisa dibilang mid QB dengan offensive line Detroit Lions, atau Baker Mayfield dengan offensive line Cincinnati Bengals? Kalau menurut kalian gimana? Yang mana yang kalian pilih? Jadi gue mau milih Penix dengan OL-nya Lions. Iya. I mean like they can do so well with Jared Goff gitu. Jir. Bukan berarti Jared Goff-nya Mentang-mentang gimana. quarterback Patrick Mahomes lo ya. Bukan, berarti gini, maksudnya gini, kayak gini. Berarti Jared Goff punya time to learn more karena dia punya convert di belakang di dalam pocketnya gitu. Jadi dia bisa berkembang lebih gitu. Dia mungkin yang kayak tadinya cuma bisa quick decision, lempar cepat yang aman, tapi dia jadi bisa lebih explore gitu. Dia bisa merasa ada kenyamanan, jadi bisa lebih kebuka, berkembang selain dari sisi coaching gitu ya. Ketimbang kayak tadi kalau misalkan ya OL Bengals mau Baker Mayfield, mau lu sebut siapapun juga ya bisa cepat cederanya gitu, bukan masalah jago apa enggaknya ya, cepat cederanya. Kalau cedera nggak kepake, Nah, kalau nggak kepake nggak bisa main. best Percuma ability is development-nya. availability. Iya. Itu dia. Itu istilah yang paling penting memang. Iya. Kalau dari Farhan gimana tuh? Aduh, Kalau Farhan sih kayak pilihannya tuh pasti bias sih. Ada Detroit Karena- Lions, ada nama Detroit Lions tuh dia pasti that's my offensive line gitu. iya, jujur Tapi, waktu ya, itu gue berdoa gitu. Hendon Hooker di draft sama Lions, terus di draft tapi jelek juga. Jadi gue nggak tahu sebenarnya Jared Goff tuh bagus apa enggak. Tapi masih ada nggak sih pasti Hendon Hooker tuh? offensive line Lions tuh bagus, jadi gue pilih itu. Karena gue juga melihat tim gue porak-poranda gara-gara offensive line yang jelek, gue juga pasti akan milih Detroit Lions offensive line gitu. Ya, I mean itu adalah fondasi, kayak yang Farhan bilang tadi, fondasi untuk bikin tim yang bagus. Makanya ada istilah juga kayak you start a team by building from trenches. Lo mulai dari offensive line, dari defensive line, terus habis itu kalau misalkan offensive line ya udah makin improve, the team will go better by itself gitu. Jadi Detroit Lions emang dari 2021 gue juga ngelihat kalau offensive line mereka memang udah ada talent, udah ada Penei Sewell, udah ada Frank Ragnow dulu ya, terus ada Graham Glasgow. Jadi mereka punya offensive line yang bagus, dan ya setelah semua talentnya udah kekumpul kayak wide receiver, running back, defensive end, terus linebacker, terus defensive back, akhirnya ya mereka jadi tim yang bagus.
Jadi Ah. ya basicnya dari situ dulu memang. So, bisa dibilang kalau misalkan salah satu alasan why bad team stay bad ya karena si offensive line-nya ini atau line-line-nya ini juga nggak bagus gitu. Atau gimana Kak menurut POV lu gitu Kak? Banyak hal ya. Kalau misalkan kita lihat dari tankathon yang tadi, dari urutan draft, tadi ada Jazz, ada Miami, ada New Orleans, ada Tennessee, ada Baltimore, sama ya tim lain yang ada di top 10. Mereka punya punya hal yang bikin mereka jelek, tapi kayak beda-beda somehow. Kayak Jets, mereka nggak punya QB yang kompeten. Miami, mereka nggak punya QB yang selain kompeten. QB kompeten. Well, iya sih. Ya, technically 3 tim pertama tuh QB-nya nggak ada yang kompeten, man. Gila. Iya, Tua Tagovailoa, terus habis itu Justin Fields, terus habis itu Mahomes 2.0. Jadi ya Mahomes 2.0. secara talent mereka menurut gue justru sebenarnya New Orleans paling ya bisa dibilang paling nggak inilah yang nggak up to par dengan 2 tim yang lainnya. Menurut gue Jets punya talent tapi kayak QB play mereka tuh selalu somehow bad gitu dari tahun ke tahun. Dan banyak hal yang bisa bikin tim itu stay bad. Salah satunya kan juga kayak how they mismanage assets, mismanage salary caps. Jadi mereka punya draft pick, mereka sia-siain, terus punya salary cap, itu mereka spend untuk something yang mereka nggak terlalu butuh. Misalkan kayak kemarin kita bilang Bengals, 47% untuk 5 pemain doang, itu Kalau absolutely crazy. Kalau punya wide receiver 1 terus di trade ke Cardinals gitu ya, itu lumayan. Menurut gue bisa dapat first round pick loh dari Arizona gitu. Bener sih. Buat T. Higgins lah first round pick, man. Cleveland, Las Vegas Raiders juga mereka kan traditionally juga jelek gitu. Ya, Cleveland Browns dari sejak mereka balik jadi franchise lagi tahun 99 baru masuk playoff lagi tuh kan 2020 masuk playoff lagi. 21 tahun mereka nunggu masuk playoff. Raiders dari 2002 sampai sekarang belum pernah menang playoff lagi. Jadi ada alasan-alasan kenapa mereka tetap kayak consistently bad. Salah satunya adalah draft pick yang jelek. Mereka nggak bisa develop core player, terutama quarterback. Raiders sama Browns, gue bisa hitung dalam satu tangan kira-kira QB mana aja yang kompeten untuk tim mereka. Browns siapa? Baker? Gak ada lagi. Joe Flacco. Joe Flacco ya dia kan kayak rental gitu lah, kayak setahun gitu istilahnya, kayak dipinjemin gitulah ke dia. Las Vegas siapa? Derek Carr. Rich Gannon jauh banget coy, jangan sampai bilang Geno Smith ya, jangan bilang Geno Smith aja. Aiden Jadi ya, O'Connell cuy. who? Siapa? Who? Aiden O'Connell. Ya. Jadi alasan kenapa mereka tetap jelek tuh banyak. QB, iya. Salary cap, iya. Manajemen aset yang salah, iya. Cederaan kayak Giants, iya. Ya itu Joey pasti akan nyalahin everyone, dan juga lapangan dari MetLife. Itu pokoknya semua itu akan salah lah pokoknya. Tapi ya, I think a lot of things can go wrong. Dan kenapa mereka kayak konsisten being bad itu ya akan balik lagi ke manajemen pasti. GM, front office, head coach, dan lain-lain. So, it's gonna end up in the same place. Dan itu yang harus dibenerin untuk mereka dari tim bad balik lagi jadi tim good. Setelah nginget-inget juga, ngeliat-ngeliat juga kayak, ya bener, dari semua permasalahan yang ada ya, yang tadi lo sebutin juga ya, entah QB-nya jelek lah, ya entah masalah di sisi A, B, C, D, E, tapi semua balik lagi ke mismanagement ya, maksudnya dari manajemennya yang emang bobrok lah ya, kurang bisa menempatkan diri mereka gitu, kayak ngedraft pemain yang bener, ngealokasi salary cap juga, dan ngedevelop pemain-pemainnya juga, dan ya
itulah karena basically it's a team game, bukan one man show. Jadi sejago-jagonya satu orang atau bunch of people di dalam tim lo juga nggak akan bisa ngeboost jauh gitu. Dan kalaupun bisa ya nggak akan sustain gitu kan. Tetap ya balik ntar kalau siklusnya udah selesai ya stay bad lagi, nggak bisa yang long term jadi good gitu. Karena susah lah, gamenya kompleks gitu kan, kita punya banyak variabel yang perlu diperhitungkan. But ya kita berharap lah tim-tim yang kayak gitu biar bisa gitulah nge-manage dengan benar, biar dan tim-tim kita sendiri gitu ya jangan sampai kejadian kayak mereka ini gitu loh, manajemennya udah oke ya udahlah, jangan sampai ke bawah, udah bagus di atas ya udahlah. Salah satu contohnya anyway. kan kayak tim Farhan kan sebenarnya. Tim Farhan punya betul. habis ganti GM jadi Brad Holmes, ganti head coach jadi Dan Campbell, mereka hire offensive coordinator, defensive coordinator yang oke. Setelah itu juga mereka udah punya talent lagi, dan mereka dari tim yang traditionally bad, mereka nggak pernah menang playoff dari tahun 90-an, akhirnya jadi bagus dan kayak sekarang. Nih, kalau lo mau Betul, ilustrasi betul. segimana jelek roster Lions pas Dan Campbell masuk, gue bacain wide receiver core-nya ya. Tyrell Williams, rookie Amon-Ra St. Brown, Josh Reynolds, Khalif Raymond, Tom Kennedy, Kedarrell Hodge, Quintus Cephus, Trinity Benson, Geronimo Allison. Itu wide receiver core-nya, coba bayangin. Gue ingetnya Quintus Cephus tuh yang ke-ban gara-gara judi. Iya. Gitu. Sama Jameson Williams kena gara-gara judi anjir. Ya. Legion of Whom before Legion of Whom gitu ya. Bener. Bener gak jelas. Alright. Ya, itu dulu yang bisa kita obrolin, soalnya bisa jadi mereka melakukan perubahan nih tim-tim jelek yang tadi kita sebutin, atau mungkin stay bad aja sampai akhir musim gitu kan. Kita setelah ini kita lihat aja lah, karena di week 8 dan selanjutnya. Tapi ngomong-ngomong soal week 8 ini nih, ada game antar mantan kali ya. Steelers versus Packers nih, yang mainnya kalau di kita itu hari Senin, tapi mainnya di Pittsburgh gitu ya. Ada Aaron Rodgers yang bakal balik ke timnya, maksudnya berhadapan dengan former timnya, tim yang dia sayangi harusnya, melawan Packers. Dan gue yakin fans Packers di sana tuh bakal agak bitter, agak seneng mungkin, but ya we'll see gitu. Kayak kalau kita ngeliat timnya dari Packers sendiri, rekornya 4-1-1. Ingat satunya ada orang yang tidak disukai sama orang Amerika. Main dengan dengan QB-nya masih Jordan Love. Udah 10 touchdown dengan 2 interception, dan kayaknya nggak masalah ya, karena gue ngeliat injuries-nya tuh nggak terlalu banyak. Tapi mungkin key juga. Tapi dari segi Steelers nih, ada rekornya dia ada di 4-2. Tapi kalau misalkan main di home-nya tuh rekornya ada di 2-1, ada 2 kali menang, 1 kali kalah. QB-nya of course one and only Aaron Rodgers, mantannya Packers, dengan 14 touchdown tapi 5 interception gitu ya. Kemarin juga kalah sama Cincinnati yang diobrak-abrik di akhir-akhir karena tiba-tiba sebenarnya gamenya seru gitu. Angbo. Ada angbo gitu, seru gamenya loh. Kita kayak dapat game seru yang kita sangka-sangka, kita kira ya paling game-game abang-abang ngopi gitu ya, om-om ngopi di warkop biasa santai gitu. Ternyata enggak, full of pack of adrenaline gitu. Kayak wow. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal Packers nih ya, kayak QB-nya masih muda, dan Jordan Love itu showing prospect, terus dari segi offense juga balance, baik passing sama rushing gitu ya. Terus juga lagi menang nih trennya, sedangkan kalau dari Steelers sendiri ini ya, walaupun QB-nya tua, tapi ya ini nggak bisa dipandang sebelah mata lah, karena dia veteran QB juga, terus juga main di home crowd advantage, terus juga punya big game potensial lah. Kemarin kita juga ngeliat lah lagi lawan Bengals juga banyak play bagus juga dari Aaron Rodgers, makanya bisa gamesnya seseru itu gitu. Nah, gue mau nanya nih, tapi nih kalau untuk pendapat kalian ya buat game besok nih, kalau Farhan, kalau menurut lo nih, apa sih yang perlu Packers lakukan biar bisa menang lawan Aaron Rodgers nih, lawan mantannya gitu. Terus kira-kira siapa sih expecternya? Cerita dulu kali ya.
Mungkin lo pernah ngerasain lo ditinggal sama partner lo gitu. Dia udah ada rebound, Curhat time nih. terus ketemu lagi nih. Tapi lo lebih pinter. Lo udah ada sampingan dari awal, lo udah ada backup. Pas dia cabut ya udah lo langsung nomor 2 jadi nomor 1. Jir. Next man up nih, beneran next man up. Next man up. Next set up. Terus ya udah lu kalau ketemu balik gebukin lah anjing. Itu lu ada Micah Parsons, lu ada defense kayak gitu. Key-nya cuma satu. Jangan sampai Aaron Rodgers bisa jalan habis quarter 4. Soalnya apa ya? Packers tuh tim yang salah satu yang paling komplit menurut gue. Tapi komplitnya di 7 di 8 gitu. Pemain yang 10 menurut gue cuma Josh Jacobs sama Micah Parsons. Nah, itu menurut gue 2 orang kunci untuk mengalahkan Pittsburgh, yaitu run game sama get sacks, man. Dia tuh orang tua ya. Dari Micah Parsons sendiri kan kita ngelihat dia emang salah satu defensive player yang bagus gitu ya, terus datang ke Packers yang defense juga bagus juga gitu. Jadi malah nambah armada, apalagi nih ada kalau dia nih sebagai anak baru udah dibumbu-bumbuin sama teman-temannya kayak nih, orang ini nih mantan ini harus digebukin nih. Sikat aja bang gitu kan. Sikat aja. Nah, dan yang gue lihat dari gue sendiri juga gue ngelihat kalau misalkan kemarin tuh Steelers sendiri tuh kayak defense-nya tuh kelelahan gitu ya, karena tiba-tiba di akhir-akhir tuh mereka bisa kekejar, mereka bisa bolong, walaupun sebenarnya offense-nya jalan-jalan aja, tapi ya itu defense-nya yang nggak bisa keep up malah cost them the loss gitu. Dan that's Pittsburgh for you. Benar. Dan kalau Defense paling mahal di NFL BTW. defense paling mahal tapi kena comeback sama om-om. Iya. Bengals lagi. Yang offense-nya cuman Jamar Chase and Bismillah. Ya gue nggak ngerti lah itu kenapa Mike Tomlin bisa kayak gitu ya. Maksudnya, man, you got everything gitu loh. Defense paling mahal, offense juga nggak, ya bagus juga. Ada Aaron Rodgers, ada DK Metcalf, ada Jalen Warren. It's okay gitu to compete. Tapi ya kalau menurut lo nih kayak gimana nih Kak? Tomlin tuh gimana sih? Kayak apakah harus kalau lo jadi GM-nya Steelers tuh lo mau move away from Tomlin kah, ganti, karena ya kita lihat dari kemarin-kemarin cuma gitu-gitu aja gitu. Steelers ini FYI mereka cuman punya 3 head coach sepanjang almost like 55 years, 55 tahun mereka 3 head coach. Mereka punya Chuck Noll yang pernah menang 4 Super Bowl. Mereka punya Bill Cowher menang Super Bowl di tahun 2005, dan habis itu ada Mike Tomlin. Jadi historically mereka tuh kayak enggan untuk misah sama head coach-nya mereka, apalagi mecat. Biasanya karena Chuck Noll sama Bill Cowher dulu itu mereka resign, mereka nggak dipecat sama coach sama GM atau ownernya Steelers. Dan Steelers sendiri kan juga kayak historically mereka udah lama, dan yang punya tuh kayak it's a family business gitu, punya the Rooneys gitu ownernya. Karena Mike Tomlin emang terbiasa dengan kayak over 500 dan selesai gitu, nggak perlu ada kewajiban lagi, dia masih bisa bertahan selama yang dia mau. Karena ya istilahnya kayak dia udah punya jasa buat Steelers gitu loh di zaman 2009 ketika menang Super Bowl. Dan Steelers juga kayak terkenal udah konten aja gitu dengan dengan head coach yang mereka punya. Even dengan semua hal-hal yang udah salah dilakukan Mike Tomlin dari 2016 sampai sekarang. Kalau misalkan kalian pada nonton salah satu channel yaitu Urinating Tree, yang dia itu fans Steelers, dia itu ngebahas banyak banget zaman dulu tuh dramanya dari Pittsburgh Steelers, mulai dari Antonio Brown being Antonio Brown, terus Juju, Big Ben berantem sama Antonio Brown, terus habis itu ada pemain-pemain yang kena suspend tapi kayak dibalikin lagi.
itu banyak banget udah kesalahan yang dibikin sama Mike Tomlin as a coach and as a leader in the locker room. Tapi sampai sekarang pun nggak ada tanda-tanda dia akan dipecat kan. Jadi ya menurut gue kalau misalkan Tomlin masih kayak biasanya gitu, kayak ya as his usual self, menurut gue Steelers juga in the end bakal ngelakuin hal yang sama, rekor bagus di regular season tapi kayak di playoff ya nggak kerasa efeknya, nggak kelihatan kayak impactnya Steelers jadi tim yang menakutkan di playoff lagi. Jadi ya I think that there's a ceiling buat Mike Tomlin, dan Mike Tomlin udah nyampe di ceilingnya itu, nggak bisa nambah lagi. Ya kalau misalkan fans happy, owner happy, ya udah lah ya, stay with Tomlin dulu kali ya. Oh, fans gak happy. Aslinya fans gak happy loh. Kita Oh, happy? kita tahu banyak fans Steelers yang udah nggak terlalu senang dengan Mike Tomlin. Ya, kita Oke, happy. ada beberapa teman Steelers lah ya. Ya kan udah sering protes-protes, udah sering mencak-mencak soal Mike Tomlin being content with 500. Tapi ya apa yang disuarain fans belum tentu sama dengan yang dirasain sama owner. Owner bisa aja merasa kayak head coach-nya ramah, head coach-nya enak. Ibaratnya kayak lo kerja di perusahaan, di satu perusahaan, terus kayak lo kenal deket sama ownernya, lo pernah kerja bagus tapi kayak itu 15 tahun yang lalu, itu diingat terus sama owner dan dia nggak akan mencat lo karena lo udah punya jasa sama dia, iya kan? Nah, Secara benar, gampangnya benar. gitu. Secara gampangnya kayak owner bisa aja kayak ngerasa, wah ini head coach sebenarnya bagus kok, mungkin ya ada hal-hal yang salah, ya udah biarin deh, ya biasa dibalikin lagi ntar musim depan. Nyatanya sampai sekarang enggak kan, it never happened. Konspirasi teori gue, NFL nambahin 1 game biar Mike Tomlin udah nggak bisa 500 lagi, dan cuma nunggu sampai dia kalah 9 game. Tapi ntar kalau misalkan ada rencana nambah lagi 1 game jadi 18, balik lagi 500 dia 99. Nggak jadi dong. Harus udah bagus sekarang kan, dibikin ganjil dong. Iya makanya. Udah jangan kalau Konspirasi ditambah teori 1 gue. kan 500 lagi. Bener, Ntar paling bener. habis itu 881 lagi, seri lagi, Seri marah lagi, Marah US, lagi, ngomel-ngomel marah lagi. lagi. Ada yang nggak Aduh. seneng. It is what it is gitu. Kalau owner seneng ya udahlah, kita fans ya cuma bisa menyuarakan aja, masalah didengar atau enggaknya ya itu urusan yang punya kuasa lah. But for you Kak, buat nanti game nanti nih antara Packers lawan Steelers tuh expectornya dari Steelers siapa sih? X Singkat factor aja. dari Steelers, gua rasa akan kembali lagi kayak pertandingan lawan Bengals kemarin, Jalen Warren. Ya, itu mungkin agak lazy pick karena dia habis main bagus lawan Bengals kemarin. Tapi kalau misalkan Steelers mau punya chance bisa challenge Packers, itu adalah mereka harus establish the running game dulu. Dan menurut gue dengan mereka bisa establish running game dengan Jalen Warren, itu nanti pada akhirnya passing akan kebuka sendiri dan akan lebih luasa buat Rodgers bisa utilize buat receivernya, kayak ntar ada Metcalf, ada Calvin Austin, terus habis itu ada tight end, ada Freiermuth. Dan itu yang sebenarnya kejadian di pertandingan lawan Bengals kan, running game jalan, habis itu passing game akan jalan sendiri setelahnya. Jadi X factor gue adalah Jalen Warren, dan itu yang harus ditarget oleh Steelers di pertandingan lawan Packers untuk bisa bikin Jalen Warren bisa main bagus di situ. So dengan bagusnya Jalen Warren berarti nanti opsinya kebuka, offense lebih balance, jadinya bisa on par juga ya sama Packers yang yang emang balance gitu offense. Ada Josh Jacobs, ada yang receiver corps, dan Simple konsep Berarti- aja sebenarnya kan. tunggu dulu, udah ada recapnya di sini buat Do You Know Ball juga. Untuk yang kemarin, gua rasa gua masih kalah dari Oka, so Oka kayaknya one step closer untuk mendapatkan jersey dari Joey if there's no economic trouble. Ini dia Do You Know Ball-nya, dan teman-teman juga bisa lah make template ini kalau kalian follow IG kita. So if you like this content, jangan lupa
subscribe, like, give it a comment, follow social media kita juga, ada TikTok, ada Twitter, X ya, udah jadi X, ada Instagram, dan lo bisa nikmatin konten-konten yang kita bikin, dan don't forget to leave a like and comment. Dan sebelum kita mengakhiri sesi kali ini nih, episode kali ini gue mau nanya gue mau ngulang atau nge-review hot take dari minggu lalu. Hot take minggu lalunya Joey ada darts dengan 300 passing yard plus 2 passing touchdown plus. Ya, fall short. Ada kemarin Jackson Dart ada di 283 yards, 3 touchdownnya oke, but sayangnya kalah, comeback. Dari gua, hot take gua kemarin tuh ada 07 Jets dari 017, so far on track. Dari Oka yang London Games-nya bisa mau prediksi nggak skor dari 30 poin, ternyata Dari Rams aja udah 30 poin, tapi 35 ya. Poin. Ya. Gue dibohongin sama berita jet lag-nya Rams soalnya. Wah, itu berita jet lag-nya tuh bisa bikin ketar-ketir fantasy manager sih itu sebenarnya. Ternyata metodenya berguna loh gitu, ketimbang Jax yang udah datang duluan gitu dari hari Selasa ya kalau nggak salah. Terus itu masih kurang tepat, tapi ya 3 passing touchdown buat CJ Stroud ya, sorry itu saya Kak, masih kurang tepat. So itu kemarin review dari hot takes kita minggu lalu. Nah sekarang nih, terakhir hot takes kita minggu ini. Gue mau nanya, dari gue dulu ya. Gue tetap on track, Jets itu akan 0-8 dari 0-17. Eagles bakal kalah lagi dari Giants, so tenang Jo, gue masih mendukung Giants. Dan Ravens bakal jadi 1-6. Meskipun mereka udah nyopot semua fasilitas di dressing room mereka, yaitu ada PS, udah nggak bisa main pingpong, udah nggak bisa main PS, udah nggak bisa ngapa-ngapain, tetep aja kalah kata gue sih. So sorry Ravens fans, kayaknya masalahnya bukan di entertainment, tapi masalahnya di timnya. Nah Farhan, hot take-nya minggu ini apaan? Tua concussion lagi. Tua concussion. Soalnya lawan Falcons tuh defensive back linebacker-nya serem banget loh kalau nge-blitz. Kayak gue ngeliatnya anjing kenceng banget. Ini tua concussion week, mark my words. Oke, kalau dari Oka, hot take-nya kan? Tertarik sama ini sih, satu game tapi dia nggak main di prime time, dia mainnya 4-2-5. Ada Cowboys lawan Broncos, number 1 offense lawan number 2 defense. Number 1 tetap tim gua. Number 1 defense ituin loh kemarin Seahawks sama Texans defense-nya. Tapi masih ada defensive touchdown. Jadi gue main fantasi punya defensive Texans itu gue masih menang. But anyway, untuk Cowboys dan Broncos ini menurut matchup yang seru, dan satu hal yang gue bisa ambil di sini adalah Cowboys offense will struggle lawan Broncos. Jadi let's say gue ambil Dak Prescott 2 interception lawan Denver Broncos. That's my hot takes. Oke, ntar gue mau nanya dulu. Menurut lu Broncos di quarter 4 berapa poin kali ini? Hopefully nanti Joey akan denger ini. Gue rasa justru malah kayak mereka nggak perlu kayak poin terlalu banyak di fourth quarter, kayak pertandingan itu bakal lumayan alot. Low scoring. Agak low scoring, maybe like 20-17 atau 23-20. But ya nggak akan separah fourth quarter lawan Giants sih sebenarnya. Oke. Itu menurut gue adalah satu contoh di mana NFL tuh bisa membuktikan kalau mereka tuh rigged gitu, mereka scripted. Kita akan catat hot take-nya, kita akan review lagi minggu depan kira-kira gimana. Udah sesuai nggak sih hot take kita? Dan guys, I think that's all for now. Thank you for watching guys. It's been a hell of ride. Kita udah ngeliat banyak kejadian di udah selama 7 week ini kita banyak lihat kejadian-kejadian yang menarik di NFL, dan kita akan bahas lagi semua kejadiannya untuk minggu depan di episode berikutnya. So stay tuned and goodbye. See you.